Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan realisme dunia, yang mana tidak akan ada pernah satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di bumi. Kedua kalinya, selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selama yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Negara yang penuh keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, akan menjadikan sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, saudara, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para suhada harus roboh karena kepentingan pribadi dan golongan? Jawabannya tentu tidak, saudara. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai alat pemersatu bangsa. Yang saya hormati Bapak Ihwal Mudani Siregar dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum kita berbicara tentang moderasi beragama, kita harus tahu arti dari moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apakah arti dari moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang musotia, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat, yang tidak berlebihan. Kemudian, cara mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama,
lebih khusus lagi perbedaan agama. Lalu, bagaimanakah titik batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang Allah sebutkan, tetapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali yang memaknai toleransi. Contohnya, ada seorang murid yang bertanya kepada guru, Ramadan kemarin teman saya yang Kristen membawakan saya kue. Dia mengucapkan kepada saya, selamat menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang dinamakan toleransi? Kemudian, di manakah batas toleransi kalau seperti itu? Ini bukan toleransi namanya, karena Allah sudah jelas menyebutkan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama. Yang saya hormati Bapak Ikhwal Mudani Siregar dan teman-teman yang berbahagia. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tegaknya moderasi beragama, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang musotia, yaitu umat pertengahan, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, selama itu bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan, agar terciptanya negara yang damai. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal bentar lagi. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.